Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Masjid Al-HM Al-Haqqul Mubin yang kita cintai, yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di akhir-akhir Ramadan ini, di sore hari ini menjelang berbuka puasa, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bisa bersua, bisa berkumpul, bersilaturahmi, bisa thalabul ilmi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan salah satu wasilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan ini insya Allah Allah akan melipat gandakan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam jalan dakwah ini sehingga kita diakui sebagai umatnya, dan tentunya apa yang kita damba-dambakan adalah syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, tak terasa kita sudah memasuki di 23 atau 10 akhir bulan Ramadan, dan alhamdulillah ini sudah malam kedua agenda itikaf di masjid yang kita cintai ini. Ya mudah-mudahan kita berharap di akhir-akhir Ramadan ini lelah yang memang kita sengaja untuk mendekatkan diri kepada Allah akan menjadi sesuatu yang memang luar biasa buat kita, baik dalam catatan amal-amal kebaikan yang nanti Allah berikan kepada kita semua, yang tentunya dengan harapan di akhir-akhir Ramadan ini adalah Lailatul Qadar yang kita damba-dambakan, insya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, untuk mempersingkat waktu sebelum acara kita mulai, untuk keberkahan daripada acara pada sore hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita dengarkan tilawah yang akan disampaikan Ustadz Samsul Anwar. Pada beliau, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون
ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, jazakallah pada Hina Samsul Anwar yang telah membacakan tilawah. Ya, mudah-mudahan ini menggugah buat kita semua untuk senantiasa tilawatul Quran. Dan di sini alhamdulillah tempat belajar masih terus menerus, insya Allah. Semoga apa yang telah dibaca tadi ya tentunya menambah pahala buat kita dan tentunya meningkatkan keimanan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan mendengarkan materi, yaitu beberapa ibroh bagi umat Islam dari mudik hari raya. Ini kalau bicara mudik luar biasa ya. Kalau kita mudik itu persiapannya banyak sekali. Dari mungkin kalau membawa mobil, mau motor itu harus diservis, harus mengeluarkan sesuatu yang luar biasa. Ya tentunya ini nanti setelah kajian ini semakin istilahnya membuat kita semangat. Karena kita sudah tahu, oh ibrohnya seperti ini. Ya baik, mungkin itu sekedar awalan, ya nanti kita timba ilmunya dari Ustadz kita yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Ardiansah MPDI. Kepada Ustadz, tafadhol. Baik, alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Jadi mari kita dengarkan bersama bagaimana atau beberapa ibroh bagi umat Islam dari mudik di hari raya. Untuk itu kepada Ustadz Muhammad, Dr. Muhammad Ardiansah MPDI, tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan sore hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiah, nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan semua nikmat itu membuat kita selalu dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sudah di akhir Ramadan ini kan hawa-hawa mudik udah ini nih, ya. Termasuk jangan-jangan bapak-bapak jasadnya di sini, ruhnya udah di kampung nih jangan-jangan. Ya, banyak orang kerja, badannya masih di kantor, tapi pikirannya udah di kampung ya, udah mudik gitu. Kayak, hah? Nggak bisa tidur, udah nggak bisa fokus, udah kangen sama keluarga mungkin ya. Jadi karena memang itu satu tradisi, meskipun tidak wajib, tapi itu satu tradisi yang baik. Apalagi bagi mereka yang orang tuanya masih ada. Orang tuanya masih ada di kampung, sudah sangat layak kalau dia datang menemui orang tuanya. Meskipun hari ini kita lihat teknologi udah canggih, dengan video call bisa gitu ya. Tapi kalau belum ketemu tetap ada yang kurang. Makanya kita bisa memahami kenapa tiap tahun orang-orang tetap bela-belain untuk bisa mudik gitu ya. Nah, berkaitan dari mudik itu, yang ingin kita ambil pelajaran adalah kalau orang yang akan mudik, yang rutin ya, yang tiap tahun rutin mudik itu kan akhir Ramadan ya. Kira-kira mudik itu perlu modal kan? Ya, perlu bekal untuk kita berangkat ke sana. Naik apapun kita perlu bekal. Kalau kita bawa mobil sendiri ya harus beli bensinnya, harus siapin buat tolnya, harus siapin buat makannya di jalan dan seterusnya. Semakin jauh kampung yang kita tuju ya bekalnya semakin banyak. Kan gitu. Gak mungkin juga kita kalau pulang kampung gak bawa bekal apa-apa. Kalau naik kendaraan umum ya harus disiapin buat tiketnya ya, dan yang lain-lain. Dan biasanya kalau udah deket lebaran harga tiket bukan makin murah tapi makin mahal ya. Apalagi tiket-tiketnya sebagian sudah habis. Kalau biasanya ke Padang itu bisa dapat tiket harga 1 jutaan, kalau sekarang ini udah bisa dapatnya 5 juta nih. Karena tiket-tiket yang reguler udah habis. Adanya tinggal bisnis, kelas bisnis harganya 5 jutaan ke atas. Makin kesini makin berat. Jadi semuanya butuh bekal. Nah, orang yang cerdas ketika dia yakin akan mudik di akhir Ramadan, itu mudik yang tetap. Dia pasti berbekal. Dia pasti akan bekerja dengan sebaik-baiknya selama 11 bulan sebelumnya. Itu orang yang benar tuh. Jadi kalau dia tahu ntar dia pengen mudik nih akhir Ramadan, maka dia kerja. Ya, nanti Syawal masuk lagi kan. Syawal pulang dari kampung dia kerja Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, seterusnya tuh. Sampai Ramadan lagi. Kenapa? Karena dia udah mikir, dia bakal pulang kampung. Gitu kan? Sehingga pada saat waktunya dia pulang kampung semuanya udah siap. Ya, duit buat tiket aman, duit buat ini aman, buat ini semuanya aman. Termasuk kalau jalan sendiri, buat bensin ada, buat tol ada, aman, udah nggak, tenang. Kalau dia kerja dengan baik, dia nyiapin bekal dengan baik. Bahkan bukan hanya mudik yang rutin, mudik yang dadakan pun kalau dia kerja dengan baik dia bisa pulang. Misalnya dalam kondisi tertentu dapat kabar dari kampung kenapa-napa, orang tuanya sakit atau ada acara apa kawinan saudara dan sebagainya yang minta kita untuk pulang. Belum waktu lebaran kita bisa pulang. Besok anaknya si fulan ngawinin. Oh iya, kumpul keluarga semua kumpul. Padahal belum jatah mudik itu.
Ya, misalnya ngawininnya di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal, kan belum waktunya mudik sebenarnya itu. Tapi kalau kita punya tabungan dari hasil kerja kita, ya pulang-pulang aja. Biayanya lebih murah karena bukan lagi bulan Idul Fitri, ya, bukan momen Lebaran, lebih murah. Dia bisa pulang kapan aja. Itu kalau orangnya cerdas, itu kalau orangnya mau berpikir. Tapi kalau orangnya salah sikapnya, nggak berpikir, udah tahu tiap tahun dia mudik, malah nongkrong aja kerjaannya, gitu ya, ngobrol gitu kan, main-main, ya, begadang sampai malam, ketawa, ketiwi gitu ya. Tergantung musim deh. Kalau lagi musim batu cincin, gosok-gosok batu cincin aja kerjaan gitu ya. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, ya, ngobrol ngalor ngidul gitu. Akhirnya tiap bulan nggak punya penghasilan, nggak punya gaji, nggak punya uang. Nah, kira-kira kalau orang yang kerjaannya gitu tuh setiap hari itu mau pulang kampung punya duit nggak tuh? Nggak punya duit. Mau pulang kampung bingung dia, buat bensin nggak ketemu, nggak ada, ya. Buat tol nggak ada, ya. Susah, bingung. Atau mau naik kendaraan umum, beli tiket juga nggak cukup, ya. Belum lagi yang lain-lainnya. Nah, bingung. Kalau yang tadi kebalikannya kan, senang, beli tiket siap segala, sampai duit untuk dibagi-bagi di kampung udah ditukerin yang bagus-bagus dari bank, ya. Bukan duit yang jelek-jelek kan. Sekarang kita bisa nuker duit di bank, ya, yang 10.000, yang 20.000, yang 50.000, yang 2.000 bisa tuker. Jadi anak kampung dikasih duit baru girang tuh, sampai dijajaninnya sayang gitu, cakep gitu. Itu kalau dia punya duit banyak, tapi kalau nggak punya duit bingung. Nah, kalau di dunia orang yang mau pulang kampung nggak punya duit, dia masih bisa pinjem sama temen, sama tetangga, atau sama siapa aja yang dia kenal. Saya mau pulang kampung nggak punya duit, pinjem dong, pinjem dulu 100 gitu. Bisa tuh masih itu. Kalau temannya baik dikasih pinjem, nih terganti ya, iya ntar pulang dari kampung ganti. Dapat misalnya dia pinjem duit teman-temannya, kasih. Tapi kan tetap jelek. Udah 11 bulan di kota, pulang kampung aja nggak punya duit buat balik. Nah, terus kira-kira pas sampai ke sana dia bisa ngasih apaan buat orang tuanya? Bisa ngasih apa? Orang tuanya merengut lagi. Lu 11 bulan di kota ngapain aja? Ya, nggak bawa duit, nggak bawa oleh-oleh. Yang dibawa cucian kotor ke kampung. Pulang ke kota minta beras emaknya. Mak minta beras ya buat modal makan di kota. Ini nggak benar kayak gitu. Nah, jadi bandingan antara orang yang mudik pertama tadi itu orang yang beruntung, orang yang cerdas. Orang yang mudik model pertama tuh dia di kampungnya pasti disambut dengan sangat gembira. Wah, keluarganya nyambut, wah senang tuh. Ya, keluarganya, adiknya, saudaranya, ponakannya, teman-temannya di kampung yang nganggap dia, wah dia udah sukses sekarang. Ya, pulang, kumpul, dibagi-bagi, ibunya dibagi, bapaknya dibagi, adik-adiknya. Jadi ngerasain. Duitnya habis mungkin, banyak habis, tapi kan senang. Kan kebahagiaan itu nggak selalu punya duit, berbagi juga bahagia. Ya, kita bisa membuat orang lain bahagia itu sangat membahagiakan. Bagi. Ngelihat orang pada girang dia senang. Teman-teman kampungnya dibeliin makanan-makanan ringan, tuh bahagia. Disambut dia kayak raja tuh. Ya, jalan kemana aja disuruh mampir mampir gitu ya. Kenapa? Karena bawa bekal yang banyak. Tapi kalau yang kedua kira-kira gimana tuh? Pulang nggak bawa apa-apaan, orang tuanya nggak dikasih duit, saudaranya juga mana ya nggak ada, lagi ini aja susah, ngeluh. Pulang kampung bukan cerita yang enak-enak, malah capek begini, nggak punya duit, malah mau minjem sama yang dari kampung. Gimana coba? Dicela pasti itu, dicela sama orang kampungnya, keluarganya pasti marah. Lu gimana sih, orang-orang mah dari kota bawa duit banyak, kesini bawa cucian kotor, nah gitu kan. Banyak lagi teman-temannya yang di kampung juga bilang, ya gimana orang kota kesini malah minjem sama duit sama orang kampung. Nah, banyak celaan-celaan. Itu gambaran mudik di dunia. Nah, mudik di dunia itu meskipun kita punya kampung, ya ada yang mudik, ada yang nggak mudik. Tergantung kemauan deh, kalau dia mau mudik, kalau nggak mau kadang-kadang nggak mudik dulu dah gitu kan. Libur dulu gitu ya. Bisa jadi. Nah, tapi jangan lupa
bahwa kita juga bakal mudik ya, ke akhirat. Itu yang pasti tuh. Suka nggak suka, siap nggak siap, mau nggak mau, kita mesti mudik. Tapi mudiknya ke kampung akhirat. Ya, kita nggak bakalan hidup di dunia selama-lamanya. Kita pasti mudik. Cuman kapan? Nggak tahu kapan. Ya kan? Tapi pasti. Ya, kalau pakai rata-rata umur, ya berdasarkan hadis Nabi, rata-rata orang mudik di usia antara 60 sampai 70. Kalau pakai rata-rata nih menurut kebiasaan. Kan kata Nabi gitu, inna a'mara ummati baina sittin was sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalla man zada dzalik. Jarang yang lebih dari itu. Itu kalau pakai rata-rata, artinya pakai kebiasaan. Biasanya orang mudik sih mau lebaran, kan itu kebiasaan. Nah, sekarang biasanya nih berdasarkan hadis Nabi, umur umat Nabi antara 60 sampai 70. Nabi Muhammad umurnya berapa? 63. Tuh. Jadi memang benar kan antara 60 sampai 70. 63 Nabi Muhammad. Makanya kalau bapak-bapak yang umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari, ya hati-hati tuh. Udah 63 sebentar lagi. Tapi kan kalau mati nggak kudu nunggu 63 tahun. Ya kan? Kayak model tadi ada panggilan mendadak dari kampung. Ada kawinan, pulang gitu kan. Atau orang tua sakit, pulang. Gitu juga. Baru 40 meninggal. Ya kan? Ada yang lebih muda lagi meninggal. Bahkan anak kecil meninggal, bisa. Semuanya. Kalau dadakan yang namanya mati nggak dikasih tahu. Ada hikmahnya. Kalau mati dikasih tahu kita juga nggak bisa tenang. Tiba-tiba ada WA, misalnya ada malaikat gitu, siap-siap besok dijemput. Ya udah nggak bisa makan itu. Jadi ada hikmahnya, kita nggak dikasih tahu kapan mati. Cuma ya itu tadi resikonya kalau kita nggak bener, pas lagi dicabut nggak bener kan nggak enak tuh di situ. Tapi itu jadi membuat kita lebih hati-hati bawa diri. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa dalam keadaan baik terus, istiqomah gitu ya. Nah, kalau kita ambil pelajaran dari mudik tadi itu ya, nah kita kalau mudik ke akhirat pengennya disambut apa disambit? Pengen disambut ya enggak? Iya disambut, masa disambit bonyok gitu. Kalau kita pulang ke akhirat disambut enak, tapi kalau disambit babak belur gitu, lebih parah daripada di kampung di dunia. Nah kita kalau pengen lihat fenomena mudik ya, nah, kita bisa lihat gambarannya itu di surat Az-Zumar. Ya, bapak-bapak kalau ada mushaf boleh dibuka, pakai handphone juga ada. Di Az-Zumar mulai dari ayat ke-71. Ya, ayat ke-71 sampai akhir ayat surat Az-Zumar itu bisa dikaitkan dengan fenomena mudik. Kita bisa ambil pelajaran dari surat Az-Zumar ayat 71 sampai akhir. Di situ Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Nah, cuma ini ceritanya pertama yang bandel dulu nih, ya, yang malas. Ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro. Digiring orang-orang yang kafir. Ya, kafir ini bisa kafir akidah, bisa kafir nikmat. Bedanya kalau kafir akidah ya dia nanti selamanya di neraka. Kalau kafir nikmat nggak selamanya, dia bakal keluar sesuai dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir digiring nanti ke neraka. Hatta idza ja'uha. Sampai nanti mereka datang ke depan pintu neraka, futihat abwabuha, dibuka pintu pintu neraka. Pintunya nggak satu, banyak. Abwab itu jamak dari bab. Jadi pintu ini dikasih lihat tuh, dibukain semuanya tuh. Ya, satu-satu dibukain. Wa qala lahum khazanatuha. Dan penjaga neraka akan ngomong kepada orang-orang kafir itu. Apa katanya? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ya, kalau diterjemahin mungkin bahasanya halus di situ enak. Ya, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah tidak datang para rasul kepada kalian dari kalian sendiri, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kalian ayat-ayat Tuhan kalian, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberi peringatan kepada kalian akan perjumpaan hari ini.
Emang nggak ada. Itu kalau bahasa halus terjemahan. Kalau bahasa ngomelnya, emang dulu nggak ada ustadz. Kata malaikat, emang dulu nggak ada nabi, emang dulu nggak ada kiai, emang dulu nggak ada ulama yang nyampein ayat-ayat Allah. Emang nggak ada ulama yang nyampein bahwa ada hari kiamat, ada hari akhirat. Emang nggak ada. Jadi ini kalau kita baca dengan gaya psikologi orang, ini malaikat lagi ngomel-ngomel nih. Lagi ngomelin orang yang pulang kampung nggak bawa bekal. Bekal apa? Iman dan amal soleh. Nggak bawa dia tuh. Diomelin sama malaikat. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum. Emang nggak ada? Oh gitu tuh. Marah-marah malaikat tuh sambil megang pentungan kayaknya tuh. Ya, marah. Nah ketika itu dia udah nggak bisa ngomong. Kalau di dunia dia masih bisa bohong. Iya begini beralasan. Di akhirat udah nggak bisa bohong. Qalu bala. Itu orang-orang udah gak bisa ngomong. Bala, iya dulu ada. Ada. Rasul datang, Nabi ada. Ya, meskipun kita gak ngalamin masa Nabi, tapi kan ada ulama, ada kiai, ada ustadz yang disebut warasatul anbiya. Mereka yang melanjuti dakwah para Nabi. Ustadz udah ngingetin, ustadz udah nyampein ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Ya. Qalu bala, mereka gak bisa jawab yang lain. Iya ada, bener ada tuh. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Terus kenapa masih bandel juga? Ya memang udah begitu. Akhirnya gara-gara mereka yang ngaku salah. Udah ada nabi, udah ada rasul yang ngasih tahu, ada ulama yang ngingetin, terus dia masih enggak juga. Ya udah, haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Udah berhak orang-orang kafir itu merasakan azab dari neraka. Ya, terus apa dikatakan? Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, masuk sana ke dalam pintu jahanam selama-lamanya. Nah, ini kalau yang selama-lamanya berarti kafirnya kafir akidah nih. Ya, jadi malaikat udah gergetan ya. Masuk, didorong oleh malaikat tuh. Masuk sana, dilempar sama malaikat. Kenapa? Enggak bawa bekal, enggak bawa iman, enggak bawa takwa. Kalau seandainya dia enggak beriman, ya habis selama khalidina fiha. Tapi kalau seandainya dia punya iman masih, ya lama. Di neraka tetap lama. Kenapa? Cuma sebentar kali, cuma sehari. Iya, sehari di akhirat. Kata Allah apa? Innal yauma 'inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di sana, 1000 tahun di sini. Ya, jadi kita kalau diadab setengah hari aja udah lumayan itu. Ya, apalagi lama. Makanya rugi. Ya, fabi samathwal mutakabbirin. Nah, itu tempat seburuk-buruknya tempat bagi orang yang sombong. Itu gambaran orang yang pulang kampung ke akhirat nggak bawa bekal. Kira-kira gitu. Diomelin, ya, digebugin. Kalau di akhirat udah digebugin. Nah sekarang kalau di akhirat dia nggak bawa bekal, mau minjem sama siapa? Nggak bisa. Kalau di dunia tadi masih bisa pinjem kalau dia nggak punya modal. Tapi kalau di akhirat mau minjem nggak bisa. Jangankan minjem sama orang lain, minjem sama keluarga aja nggak berani, nggak bisa. Kenapa? Semua pada lari nanti. Istri lari dari suami, suami lari dari istri, dari anak dan sebagainya. Kenapa? Takut dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Nah jadi nggak bisa tuh, ngeri. Itu fenomena gambaran orang yang pulang kampung ke akhirat nggak bawa bekal. Nah sekarang ayat berikutnya adalah gambaran orang yang pulang kampung bawa bekal. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumaro. Ya. Di situ diartiin apa? Wasiqal ladzina ayat ke-73 diartiin apa di situ? Diapain nanti ya? Diapain Pak? Artinya Pak di situ Pak? Diantar. Oke, diartikan. Oke, bagus juga. Kalau saya waktu ngaji dulu sama guru saya, kalau terjemahan bebasnya diarak. Kayak pengantin gitu maksudnya, bukan diarak yang ketangkep lagi ngapa-ngapain, bukan. Jadi kata guru saya waktu nerjemahin ngaji, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumaro. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diarak kayak pengantin gitu. Wah, kalau pernah lihat arak-arakan pengantin rame enggak tuh? Rame tuh, pakai marawis ya, belum lagi silat Betawinya. Ya. Sambut. Itu kemana? Ilal jannati zumaro, ke surga. Jadi dari perjalanan itu semua mengiringi. Wah gitu kalau kata kita tuh. Ramai, semua orang tahu. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai mereka nanti datang ke
pintu ke surga itu wa futihat abwabuha, dan pintunya sudah dibuka. Jadi beda dengan yang tadi ke neraka. Kalau yang ke neraka tadinya belum dibuka, begitu datang baru dibuka. Kalau ini begitu datang udah terbuka. Wow, kalau orang sekarang bilang view-nya udah cakep semua tuh. Wow, ini kan kita jangankan ke surga, ngelihat gambar di Instagram aja, view-nya enak, besok main ke sana gitu, pengen jalan-jalan. Ini surga, semua dibuka. Wah, enak banget nih. Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Nah, penjaga surga bicara kepada dia, menyambut dia. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Kesejahteraan buat kamu. Kalau kata kita selamat ya buat ente. Salam itu ucapan yang biasanya diucapkan oleh orang yang dari luar apa yang dalam. Kalau kita pengen masuk ke rumah, yang biasanya ngucapin salam dari luar apa dari dalam? Dari luar biasanya. Itu biasanya tuh. Ini yang ngucapin dari luar apa dari dalam nih? Dari dalam. Nah, ini menunjukkan yang mau masuk orang istimewa, disambut duluan. Biasanya kita kalau ngucapin salam kita duluan dari luar. Assalamualaikum, baru dari dalam Waalaikumsalam. Tapi ini enggak. Malaikat yang ngomong salamun alaikum. Kesejahteraan buat kalian, selamat kalian. Yang dari luar mau masuk surga belum ngomong apa-apa, langsung disambut salamun alaikum. Selamat. Ya. Tibtum. Kalian orang toyib, orang baik. Ya kenapa? Pinter. Waktu di dunia nyari bekal. Kalau tadi berarti itu ya, mau lebaran tahu dia kerja dulu. 11 bulan kerja. Ya, belum ada sampingannya, bisnis ini, dagang ini segala macam. Punya modal, bikin kontrakan. THR lain lagi. Banyak duitnya tuh. Begitu pulang, tibtum kata malaikat, kalian orang baik. Ya. Apalagi fadkhuluha khalidin. Nah, sekarang masuk ke surga selama-lamanya. Begitu. Nah, itu gambaran tuh bagaimana disambut. Ya, orang-orang yang mau masuk surga. Kenapa? Pulang bawa bekal. Ya, imannya ada, amal solehnya ada, masuk ke surga, disambut. Ibarat kita disambut, orang tua nyambut. Ya. Siapa lagi? Banyak. Ya, semuanya teman-temannya nyambut. Orang ngeliatnya udah sukses disambut. Apalagi kalau zaman sekarang jadi orang terkenal ya di kampungnya, pulang kampung rame, mobilnya diikutin rame-rame sama anak kecil tuh. Saking apa? Saking dianggap sukses. Ya, nah itu gambaran orang yang beriman ketika masuk surga. Pulang kampung dalam keadaan bahagia. Nah, kemudian orang yang udah masuk surga ngomong nih ucapannya wa qalul hamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Ya, mereka orang-orang yang di surga tuh ngomong alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, itu ucapan orang surga tuh. Makanya ucapan yang abadi itu adalah alhamdulillah. Ucapan ini bukan cuma ada di dunia, sampai ke surga masih ada ucapan ini. Alhamdulillah. Tetap orang yang baik tuh gitu, nginget kembali semuanya kepada Allah. Alladzi shadaqana wa'dah, yang sudah menepati janji kepada kami. Wa aurathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Ya, dan sudah mewariskan buat kami tanah ini, surga maksudnya. Sudah memberikan kami surga di mana kami bisa tinggal di sini gitu ya. Yang kami mau kapan aja, selamanya. Fa ni'ma ajrul amilin. Ya, inilah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Ya, apalagi wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Kamu akan melihat nanti malaikat-malaikat juga mengelilingi, ya, meliputi sekitar arasy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Semuanya malaikat bertasbih. Ya, saking senangnya ngelihat orang-orang itu dipuji-puji, subhanallah, subhanallah. Itu kan kagum. Ucapan subhanallah itu kan ucapan kekaguman. Masya Allah, wah begitu. Ya, qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhirnya semuanya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu gambaran bahwa kita akan mudik kepada Allah, ke akhirat. Ya, makanya kalau kita benar-benar pengen beruntung, mudiknya ya kita berbekal. Yang pertama harus kita lakukan adalah bekal. Bekalnya apa? Iman, amal soleh. Gitu ya, iman, amal soleh itu. Nah, di bulan Ramadan ini banyak amal yang nggak ada di bulan lain. Ya, di bulan Ramadan banyak amal yang nggak ada di bulan lain. Ini peluang besar untuk kita dapetin bekal lebih banyak dari biasanya.
Kalau di bulan lain kita puasa nggak ada yang wajib. Kalaupun mau puasa sunnah, Senin, Kamis atau puasa Daud. Kalau Ramadan tiap hari kita bisa puasa. Baca Quran di bulan lain mungkin kita baca tapi nggak sebanyak Ramadan. Ramadan kita bisa lebih banyak lagi karena semangatnya beda. Sholat kita kalau bulan lain sholatnya habis Isya udah paling ba'diyah selesai. Tambah witir kalau mau witir 3. Tapi kalau Ramadan berapa rakaat? Habis tarawih, habis sholat Isya ba'diyah, habis ba'diyah tarawih. Tarawih aja macam-macam, ada yang 8, ada yang 20. Kalau bapak-bapak ikut mazhab Maliki 36. Mau mana? 8, 20 atau 36? 36 ya. 20 aja. Sekali-sekali bikin 36 di sini ya. Insya Allah tinggal imamnya sendiri. Jadi imamnya juga begitu lah udah hilang, udah segini aja deh, wallahu a'lam gitu ya. Itu banyak tuh amalan-amalan yang bisa jadi bekal buat kita pulang nanti ya. Duit sedekah banyak peluang ya, yang wajib zakat, kemudian belum lagi sedekah. Nih kalau buka puasa nanti ada yang nyumbang buat makan, itu pahalanya besar tuh, dia dapat pahala ya, pahala dia puasa dan pahala yang dapat dari orang-orang yang makan tadi banyak lagi. Belum lagi sedekah ya, kalau tiap sholat raweh ada kotak infak misalnya ngisi gitu kan, jalan-jalan. Belum lagi nanti kalau mau lebaran tadi dia nukeri duit, girangin anak kecil, kasih bagi-bagi, satu orang 2.000. Wah girang tuh anak kecil dikasih, girang nggak? Bapak-bapak waktu kecil pernah gitu nggak? Pernah ya? Nyaku juga nggak apa-apa Pak, kalau sekarang kan udah nggak kayak gitu ya. Girang nggak? Girang kita dikasih 2.000, nggak gede tapi girang, duitnya baru kata anak kecil gitu, girang tuh. Jangan dianggap sepele, girangin anak kecil tuh pahalanya gede. Di surga itu ada pintu yang khusus buat orang yang suka girangin anak kecil, namanya Babul Faroh, pintu kebahagiaan. Pintu itu khusus buat orang yang suka girangin anak kecil. Ada pintu-pintu khusus, ada pintu Babur Royan buat yang rajin puasa. Tapi orang yang suka girangin anak kecil dikasih pintu, nih masuknya jangan antri, lewat sini, Babul Faroh. Tuh girang anak kecil. Bahkan kata para ulama disuruh apa? Sering-sering minta doa dari orang-orang yang nggak punya dosa. Siapa yang nggak punya dosa? Anak kecil. Anak kecil nggak punya dosa. Kalau kita nih dosanya gimana? Banyak. Ya. Siapa yang nggak punya dosa di sini? Nggak ada. Termasuk saya yang ngomong lebih banyak dosanya. Tukang ngomong. Ya, tukang ngomong biasanya banyak dosa. Jadi anak kecil nggak ada dosa. Kita minta doain. Kalau doain biar berkah, biar sehat. Anak kecil doa nggak ada penghalang, dia nggak punya dosa. Kita girangin tuh anak kecil, itu bekal dan banyak lagi tuh yang bisa kita kumpulin kalau seandainya kita rajin memanfaatkan momentum ini. Jadi begitu pulang kampung kita bawa bekal banyak, buat bensin ada, buat ini, wah semuanya itu. Nah, itu ibroh dari apa? Dari pelajaran mudik. Nah selain bekal, nah yang penting juga nih bekal udah disiapin. Ya, kalau ibarat orang kerja deh, kerja sono, kerja sini, ada obyekan, ada proyek, bagus. Tapi hati-hati, jangan banyak utang. Nah, jangan pinjol. Nah, hati tuh. Kerja rajin, dapat duit, dapat gaji. Pakai main judi online, ngutang, pinjol dan sebagainya. Akhirnya duitnya habis tuh, bisa tuh. Ya. Jadi bukan cuma apa? Bukan cuma kerja. Bukan cuma ngumpulin bekal, tapi ngejaga bekal jangan sampai habis. Itu penting juga, supaya pulang kampung betul-betul bekalnya ke bawah semua. Tapi kalau seandainya tadi kerja ya kerja, ngobek ya ngobek, tapi judi online rajin, taruhan bola ayo gitu kan, nah, semuanya tuh ikut-ikutan, akhirnya duitnya habis, diambil. Nah, begitu mau pulang bingung, wah kok tadinya duitnya banyak kok tinggal setengahnya, atau tinggal sedikit atau bahkan bisa habis. Nah itu yang menyebabkan modalnya habis. Nah di dunia kita beramal bagus, ibadah, sholat, puasa, sedekah, baca Quran dan lain-lain bagus, tapi jangan sampai habis. Dengan apa? Dengan berbuat zolim kepada orang lain ya. Makanya di dalam hadis Nabi bilang gini kepada sahabat-sahabatnya, atadruna manil muflis, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Ya, terus kata sahabat Nabi, al muflis man la dirhamalahu wala mata. Orang bangkrut itu orang yang nggak punya duit,
yang nggak punya perabotan, yang nggak punya apa-apa tuh namanya bangkrut katanya. Kata Nabi bukan itu yang saya maksud. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang ke akhirat bawa pahala banyak. Pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala zakat, pahala tilawah, pahala jihad, dan macam-macam. Tapi selama hidupnya dia pernah menyakiti si fulan, pernah mencaci si fulan, mencela si fulan, memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan, pokoknya zolim sama orang. Akhirnya di dunia nih orang-orang yang dizolimi nggak berani nuntut, kalah. Kenapa? Karena dia lemah, dia orang miskin, bukan orang yang punya duit. Ya, ada orang-orang zolim begitu, dia bisa menang di dunia. Ya, pengadilan bisa diatur sama dia. Ada orang-orang yang jahat, yang harusnya memutuskan dengan benar, tapi malah bukan membela yang benar, malah membela yang bayar. Nah itu bahaya tuh. Jadi akhirnya orang-orang yang miskin, orang-orang yang dizolimi itu nggak bisa menggugat hak dia di dunia, kalah. Bahasa orang sekarang apa? Hukum kadang-kadang apa? Kayak pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Banyak orang-orang, makanya di dunia ini kadang banyak orang tidak mendapatkan keadilan. Padahal pengadilan ada banyak di mana-mana. Gak dapat, kenapa? Karena bisa diatur di sini. Ya, bagi yang punya duit, bagi yang punya kuasa. Tapi di akhirat pengadilan cuma satu. Semua akan dapat keadilan. Nah, di saat di dunia mereka nggak mampu menggugat hak mereka, di akhirat mereka gugat. Digugat tuh, ya Allah saya gak ridho. Dulu dia pernah celak saya. Wah, begitu. Oh iya, saya dipermalukan sama dia ya Allah. Saya nggak, dulu saya nggak berani karena saya kalah sama dia. Sekarang saya gugat di sini. Engkau maha adil. Engkau Tuhan yang sangat bijak. Saya minta hak saya diambil. Bayar tuh pakai pahala itu. Nih pahala sholatnya diambil. Datang lagi yang gugat. Ya Allah, dia pernah mengambil tanah saya, diserobot. Berapa? Sejengkal. Iya sejengkal. Tapi ke bawahnya kan 7 lapis. Ya, makanya Nabi dalam hadis menyatakan gitu, jangan ngambil tuh tanah orang, biar katanya cuma sejengkal. Jangan lihat sejengkal di atasnya, ke bawahnya itu berapa lapis? 7 lapis. Dosanya segitu. Saya nggak mau ya Allah, pagar saya digeser sama dia. Ini tanah saya kenapa diambil? Sekarang saya tuntut, diambil dari pahalanya. Ya Allah, dia begini, wah macam-macam. Dia pernah nyetel musik kenceng-kenceng ya Allah, saya lagi sakit gigi. Ya, saya nggak redo waktu itu lagi sakit, dia nyetel musik kenceng-kenceng banget, pakai sound horeg. Ya, gede banget itu bassnya, dum sampai goyang tuh kaca tuh. Saya nggak ridho ya Allah misalnya gitu. Nah dituntut, ambil lagi pahalanya. Itu yang nuntut banyak. Semakin banyak yang dizolimi, yang nuntut banyak. Kalau yang dizolimi 10, yang nanti 10. Yang dizolimi se-RT, yang nuntut se-RT. Yang dizolimi sekelurahan, yang nuntut sekelurahan. Nah kalau yang dizolimi satu negara, yang nuntut gimana? Satu negara bakal nuntut nanti di akhirat. Orang yang pernah berbuat zolim kepada satu negara nuntut. Waktu di dunia dia aman, cengar-cengir, entar di akhirat habis tuh gitu. Amalnya udah habis, pahalanya udah habis, yang nuntut masih banyak. Jadi gimana dong? Dosa yang nuntut ditibanin ke dia. Mana pahalanya? Gak ada. Nah sekarang gue punya dosa nih tuh, ditibanin. Nah itu yang kata Nabi, itu muflis, orang yang bangkrut. Harusnya dia masuk surga, tapi karena dia jahat, gagal masuk surga. Nah ibarat orang kerja gitu, dia kerja rajin, gaji ada, ini ada, itu ada, penghasilan banyak, tapi orangnya nggak baik, jaga diri, main judi, ya pinjol, macam-macam deh. Akhirnya harusnya duitnya bisa bawa pulang, nggak bisa, tekor, ya ini ditagih sana, nggak jadi pulang kampung, nggak jadi bahagia. Ya kalau di dunia cuma nggak bisa pulang kampung doang, kalau di akhirat gagal masuk surga tuh. Gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa jaga diri. Jadi kita harus menyatukan antara apa? Hablum minallah dan hablum minannas. Ya, kalau kita pengen masuk surga, ibadah kepada Allah jalanin. Yang wajib, yang sunnah. Ya. Begitu juga dengan hubungan kepada manusia, nggak boleh jahat. Ya, makanya kita begitu dalam ibadah kita, semuanya dijaga sehingga semuanya jadi bekal. Nah itulah yang disebut dalam Al-Quran
Fatazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadid taqwa. Bekal terbaik itu adalah takwa. Nah, kan Ramadan bulan untuk kita jadi orang takwa kan? Makanya kata Allah gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini salah satu momennya Ramadan. Kalau kita banyak takwa di Ramadan. Dan takwa itu ada takwa zahir, ada takwa batin. Takwa itu kan rukunnya dua, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, menjalankan perintah ada dua, ada zahir, ada batin. Yang namanya perintah zahir ya sholat, puasa, sedekah, baca Quran dan seterusnya, itu umroh, haji, jihad, itu perintah zahir. Ada perintah batin, nggak kelihatan, apa? Jujur, ridho, ikhlas, zuhud, sabar, itu perintah batin tuh. Itu juga harus dijaga. Larangan ada yang zahir, ada yang batin. Larangan zahir, jangan jahat, jangan nipu, jangan bohong, jangan curang, jangan licik, jangan bunuh, jangan merkosa, jangan zina. Itu larangan-larangan zahir. Tapi ada juga larangan-larangan batin. Jangan sombong, jangan hasad, jangan riya, jangan ujub, jangan gila dunia, jangan serakah. Itu semuanya larangan batin. Dua-duanya kita tinggalin. Mau larangan zahir ataupun larangan batin. Perintah zahir kerjain, perintah batin kerjain. Itu baru benar-benar takwa. Dan itu yang selalu diingetin tiap Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jadi takwa itu memang nggak boleh main-main. Orang Nabi Allah perintahkan haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, bukan asal-asalan takwa. Allah nggak nyuruh begitu. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jadi takwa itu harus serius, harus sungguh-sungguh, bukan sambilan. Yang namanya takwa itu bukan sambilan dan dia permanen harusnya. Jadi takwa itu bukan cuma di atas sejadah, dimanapun juga dia takwa. Di masjid, di rumah, di jalan, di pasar, di mana aja, sendirian, depan orang, siang, malam, takwa. Nah, itu baru. Jadi kalau dia takwa, itu akan jadi bekal kalau dia mau pulang kampung. Nah, kita bakal pulang kampung semuanya. Ya. Jadi itu makanya harus diambil pelajarannya tuh. Kalau kita nggak ambil pelajaran ini, kita nggak berbekal, sia-sia, lupa waktu. Ya, kebanyakan orang lupa waktu, begitu waktunya pulang dia nggak siap bekal. Ya, kalau kita baca di Al-Quran surat yang lain, Al-Munafikun di akhir begitu kan. Allah mengingatkan tuh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ya, dan infakkan harta yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nanti ngomong baru dia tuh mohon sama Allah, ya Allah kalau bisa tunda dulu, jangan sekarang. Entar-entaran deh, ya Allah jangan sekarang deh, besok aja pagi deh, sekarang saya mau siap. Ngapain? Fa as-saddaqo, saya pengen sedekah. Wa akum minas solihin, saya pengen jadi orang soleh. Itu kenapa? Karena selama ini lupa. Kata Allah, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau udah ajal nggak bisa. Kalau udah waktunya pulang, nggak bisa ditunda, udah. Jadi nggak bisa dimundurin lagi. Maju enggak, mundur juga enggak, udah saat itu mati. Nah, makanya kita masih ada waktu, masih ada kesempatan di bulan Ramadan. Meskipun udah akhir-akhir Ramadan nih, udah malam keberapa sekarang? Malam 23 ya. Iya. Kita disuruh ibadah kepada Allah bukan cuma Ramadan. Jadi hitungan ibadah itu jangan hitung-hitungan. Jadi kita wah sekarang 23 nih ganjil nih, besok 24 lemas. Enggak begitu. Jadi ibadah itu jangan karena Ramadan, disuruh ibadah tuh lillah. Mau tanggal ganjil atau genap tetap ibadah. Urusan ganjil genap, urusan lalu lintas aja udah gitu. Kalau ibadah jangan pakai ganjil genap. Ya, giliran ganjil semangat, giliran genap enggak begitu ibadah. Nanti begitu Ramadan enggak ada, tetap ibadah. Ya, jangan begitu Ramadan getol ibadah semangat, begitu kelar Ramadan udah kelar aja begitu. Ya, itu Quran Allah menggambarkan apa tuh? Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha.
Kata Allah, jangan kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benang, jahit kainnya itu setelah udah dijahit rapi. Ya, udah ditenun rapi jadi satu kain, diurai lagi satu-satu. Itu gambar gitu, gambarannya. Jadi jangan sampai kita udah capek-capek ngebangun ketaatan, ketakwaan selama Ramadan, begitu kelar Ramadan, udah bubar aja. Sholatnya enggak lagi, Qur'annya masuk lemari, ya begitu. Ya, sedekahnya udah mulai, akhirnya hilang semuanya. Enggak. Jadi kita akhir Ramadan terus ibadah istiqomah. Ya, nanti setelah Ramadan nggak ada terus ibadah lagi, jangan berhenti udah nggak Ramadan, enggak terus aja. Ya, jadi kita akan istiqomah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kenapa? Karena kematian itu akan datang sebagaimana kebiasaan. Ya, kata para ulama, ya, atau dalam riwayat disebutkan yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Orang akan mati sesuai kebiasaan hidupnya. Wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih, dan orang akan dibangkitkan di akhirat sesuai dengan kondisi matinya. Jadi kalau sekarang kita punya handphone, kita bisa ngelihat, dapat kiriman video cara orang mati. Sekarang ada yang mati lagi sholat, ada nggak? Ada. Kenapa? Emang rajin sholat. Peluang mati lagi sholat besar orang lagi sholat. Ada yang meninggal lagi ngajar, mati. Ada yang meninggal lagi khutbah, mati. Ada yang lagi baca Quran, mati. Itu kebiasaan dia, wajar kalau matinya gitu, peluangnya besar. Ada juga mati lagi joget, ada mati lagi berzina, ada, naudzubillah. Ada mati lagi pesta-pesta, ada mati lagi main judi, mirip kartu gitu. Kiu mati, ya. Kira-kira gimana tuh? Ya, pas kiu mati. Kalau Nabi dalam hadis mengatakan apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Sekarang kalau man kana akhiru kalamihi kiu, kira-kira gimana? Ya, ada begitu. Kiu mati. Ya Allah, akhir ucapannya kiu. Berapa kiu? 9 ya, 99 ya. Ustaz tahu aja, tahu kan buat bahan ceramah gitu ya. Main sih kagak gitu, cuma tahu doang. Boleh kita tahu, boleh nggak tahu? Boleh, kita boleh tahu yang nggak baik. Boleh, bukan untuk ngerjain, tapi untuk ngindarin. Kata Imam Ghazali di Ihya, araftu syarr la lisyarr. Saya mesti tahu yang nggak benar, tapi bukan untuk jadi orang nggak benar. Walakin litawaqqihi, tapi untuk menjauhi yang nggak benar itu. Kenapa? Faman lam ya'rifis syarr minal khair yaqa' fihi. Sebab orang yang enggak bisa bedain mana benar mana salah, dia bisa jatuh kepada yang enggak benar. Kita mesti tahu, bapak-bapak mesti tahu ganja itu kayak apa. Tahu enggak ganja? Kudu tahu, ganja yang udah diracik kudu tahu. Jangan terima-terima aja besok nih bawain, teh celup model baru, teh celup itu ganja. Hati-hati kalau enggak tahu dikirain apa? Teh celup sama dia. Padahal itu ganja. Ini kayaknya obat herbal nih, daun herbal, bukan daun herbal, ganja. Begitu ke jalan di razia kena gak tuh? Kena gara-gara nggak tahu yang nggak bener. Jadi kita tahu daun ganja modelnya begini, tahu. Jadi kalau dikasih nggak mau, kenapa? Kena razia kita tuh nanti tuh. Ya, boleh tahu nggak tempat-tempat pelacuran? Boleh, wajib. Tapi bukan untuk jadi member di sono gitu. Ya. Tahu tempat? Oh tahu dong. Member? Enggak, maksudnya tahu supaya kita jangan ke sana. Ngasih tahu, jangan ke situ. Itu tempat nggak bener. Gitu maksudnya. Bukan malah jadi member di situ. Itu fatal. Jadi kita boleh tahu yang nggak bener, bukan untuk ngikutin mereka. Nah, insya Allah dengan begitu kita bisa punya bekal yang cukup ya. Jadi amal-amal yang ada baik kita kerjain, yang nggak baik kita tinggalin. Hubungan kita dengan Allah kita jaga. Hubungan kita dengan manusia juga kita jaga. Udah cakep itu. Ya. Kata para ulama apa? Kematian itu datang tidak menunggu kita jadi baik. Kematian datang nggak nunggu kita jadi baik, nggak nunggu Anda jadi baik, nggak nunggu saya jadi baik. Jangan pikir ntar aja lah jadi orang bener, entar sekarang mah senang-senang dulu, entar kalau udah pensiun baru bener. Emang yakin dia bakalan hidup terus? Belum tentu. Kematian datang tidak menunggu Anda, saya, kita semua jadi baik. Terus gimana dong? Jadilah orang baik dan silahkan tunggu kematian kapan saja datangnya, nggak masalah.
Kalau kita udah jadi orang baik, mau mati kapan aja, baik udah. Nah kembali ke tadi cara orang mati, kan belakangan ada video beredar banyak gitu ya, orang meninggal lagi sholat, meninggal lagi khutbah, meninggal lagi yang baik lah di masjid gitu kan. Terus kemudian biasanya muncul caption dari sebagian orang, Masya Allah kematian yang dirindukan gitu ya, bikin iri. Sebenarnya nggak perlu iri. Kenapa nggak perlu iri? Nah kematian siapa yang ngatur? Allah. Artinya gini, bukan berarti kematian di masjid yang kayak gitu jelek, enggak. Jangan memaknai kematian yang baik hanya itu saja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang dia sehari-hari kerjanya dagang di pasar, meninggal di pasar, tapi dalam keadaan jujur, dagangnya jujur, nggak ngurangin timbangan, sama pembeli baik, bahkan suka dikasih lebih, meninggal di pasar, baik apa enggak? Baik, husnul khotimah. Ada pilot yang meninggal waktu itu, terbang, lagi kapalnya jatuh, ya statusnya ngajakin sholat kan gitu. Baik dia pilot, tapi nggak pernah ninggalin kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalnya kapalnya jatuh, husnul khotimah tuh. Jadi jangan mempersempit makna husnul khotimah di masjid doang. Ada yang meninggal di masjid, lagi ngambil kotak infak. Husnul khotimah apa enggak? Ya enggak, ya. Jadi mati di masjid, Masya Allah, surga menanti, enggak digebugin mati. Itu bukan surga menanti kayak begitu. Jadi bukan di mana meninggalnya, tapi dalam keadaan apa meninggalnya. Itu yang paling harus kita jaga. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ya, itu aja deh yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Saya kembali ke moderator deh. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip, jazakallah Ustaz atas penjelasannya yang luar biasa ya. Ya tentunya apa-apa yang tadi dijelaskan oleh Ustaz ya mudah-mudahan membuka wawasan kita. Bahwasanya kita menjadi orang yang mudik itu menjadi orang yang cerdas gitu. Bagaimana cerdas itu ya? Ya tentunya mempersiapkan sesuatunya supaya nantinya kita mudik itu kalau bahasa kita ke kampung itu ya kita nyaman di sana, kita disambut, tidak disambut ya Ustaz ya. Ya. Dan kita dilulukan gitu. Ada sesuatu yang memang luar biasa buat kita gitu. Jangan sampai kita mudik di sana kita tadi Ustadz bilang kita nyampe ngutang-ngutang. Nah itu ya tentunya mudik di kampung sama mudik di kampung akhirat. Nah itu luar biasa ya, kita persiapkan semuanya. Ya mudah-mudahan ya kita sebagai muslim insya Allah kalau kita persiapkan dengan sungguh-sungguh insya Allah ya kita surganya Allah akan kita sampai. Baik itu mungkin tambahan dari Anies, mungkin dari teman-teman mungkin mau bertanya atau menambahkan, silakan. Ada 1, 2, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini Ustaz, terkait dengan orang yang merugi atau orang yang bangkrut. Kan kalau sekarang nih misalkan nih kita nggak tahu Ustaz siapa yang pernah kita zolimi, sedangkan tadi dikatakan orang-orang yang kita zolimi itu akan menuntut kita di akhirat kelak sehingga mengurangi pahala kita. Untuk mengantisipasi atau ibaratnya merilis itu semua dalam kondisi kita masih hidup, apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu aja sih Ustaz. Pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab dulu Ustaz. Jawab ya biar nggak lupa ya. Pertama yang harus kita ingat nih supaya kita tidak gampang menzolimi orang lain. Memaafkan orang itu bukan kewajiban, itu hak. Makanya nggak boleh kita ngomong, udah yang penting kan saya udah minta maaf. Kalau dia nggak maafin ya terserah dia, nggak bisa gitu. Kalau dia nggak maafin dia nggak dosa, orang itu hak bukan kewajiban. Ya itu jadi kita ingat tuh. Jadi jangan gampang misalnya berbuat salah terus saya kan udah minta maaf. Loh terus kalau nggak dimaafin ya salah dia, nggak bisa salah dia. Orang dizolimi lalu dia nggak maafin, salah nggak? Nggak salah, itu hak dia. Nah maksudnya ini supaya kita menjaga diri, hati-hati jangan gampang berbuat jahat kepada orang lain. Kalau dia nggak maafin itu berat urusannya tuh, ya berat. Jadi kadang-kadang orang salah paham. Ya yang penting saya udah minta maaf.
Kalau nggak dimaafin ya udah saya udah nggak salah. Nggak bisa gitu, nggak bisa gitu ya. Nah jadi gimana sekarang kalau kita mungkin pernah berbuat zolim tanpa sadar atau lupa, dulu namanya masih anak-anak, lagi main segala macam. Sekarang yang bisa kita lakukan karena kita udah lupa siapa, banyakin doa, banyakin mintain ampun buat semua orang yang pernah kita zolimi. Dengan kesungguhan, bukan cuma sekedar kalau bisa ketemu orangnya temuin orangnya. Kalau bisa ketemu cari orangnya, minta redonya. Saya waktu itu minta maaf ya kalau seandainya pernah salah main gini. Kalau masih bisa usahain. Kalau nggak bisa doain sebanyak-banyaknya. Itu menunjukkan kesungguhan kita untuk membalas untuk menebus kesalahan kita dulu dengan kebaikan. Sebab Allah sendiri, Nabi sendiri mengatakan di hadis itu, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringi perbuatan buruk dengan kebaikan. Nanti itu akan menghapuskan keburukan tadi. Jadi kalau kita pernah berbuat jahat sama orang atau apalah yang nggak enak deh, kalau masih ketemu temuin, minta ridhonya. Tapi kalau seandainya nggak udah ketemu, orang udah meninggal, udah pindah, kita nggak tahu, udah doanya Allah maafkan ampuni dosa-dosa orang yang pernah saya zolimi. Kita doain, dan doa tanpa sepengetahuan orang itu mustajab. Nah, jadi karena kita sungguh-sungguh, mudah-mudahan itu nanti di akhirat Allah bikin damai. Gitu. Kenapa? Karena memang kita pernah berbuat salah sama dia. Tapi kan kita juga minta Allah supaya ampunin kesalahan dia. Kan orang pasti punya salah. Ya kan? Nggak mungkin nggak punya salah. Tapi kita pengen banget nembus kesalahan kita dengan cara ya Allah berikan dia kebaikan. Nah, itu kesungguhan itu akan membuat kita di akhirat didamain lagi. Jadi dia mau balas ya, dia yang doain gue nih, gitu nanti ya. Udah deh, impas ya kira-kira gitu. Ya. Tapi kalau bisa ya jangan berbuat jahat, udah ya, yang dulu-dulu, yang sekarang berbuat baik deh sama orang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi? Kontrol? Assalamualaikum Ustaz. Yang saya tanyakan, faktor-faktor apa yang menyebabkan faktor-faktor apa bekal gitu ya, menyiapkan bekal akhirat. Mungkin hari ini saya ingat, wah saya harus menyiapkan bekal ini Ustaz sebagai seorang manusia. Tapi dalam 1 minggu ke depan, 2 hari ke depan, itu dengan kondisi yang lain kita lupa akan bekal itu. Nah, apa yang harus kita upayakan agar kita tidak lupa dengan mempersiapkan bekal di akhirat? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dosa Ustadz. Dosa dengan orang banyak. Kalau orang sendiri kan kita minta maaf terhadap orangnya. Bagaimana dosa-dosa apa yang melibatkan banyak orang gitu Ustadz? Mungkin atau perbuatan apa yang melibatkan banyak orang sehingga kita ya biar nggak bangkrut gitu Ustadz. Terima kasih. Memang untuk jadi istiqomah itu berat. Ya. Untuk terus-terus baik itu berat. Kalau habis dari pengajian iman kita naik. Nanti begitu udah seminggu kemudian turun lagi. Lupa ya. Fluktuatif iman itu turun naik ya. Nah, itu banyak faktor. Nah, sekarang gimana cara supaya kita bisa menjaga kualitas keimanan kita itu? Kita bukan malaikat yang akan stabil gitu, tapi menyikapinya harus benar juga. Kalau kita pengen istiqomah, ada ikhtiar yang harus kita lakukan supaya Allah jaga. Pertama adalah zikrul maut, ingat mati. Ingat mati itu salah satu rem buat kita tuh, supaya kita nggak berbuat jahat, nggak berbuat dosa. Ya, kenapa? Ya sekarang kalau seandainya kita ingat mati, terus kita mau berbuat jahat, kita mikir gini, kalau gue lagi berbuat gini mati gimana kira-kira? Malu kan? Jadi kalau kita ingat mati itu, andai kan gini, ini berandai-andai tapi kan enggak. Andaikan surga dan neraka enggak ada, andaikan. Tapi kan ada ya, kita nggak boleh meyakini surga dan neraka enggak ada. Kalau orang barat tuh ada keyakinan, ada pandangan kayak gitu. Mereka para pemikir barat bilang, udah percaya aja akhirat deh katanya deh. Mendingan percaya ada akhirat.
Kenapa mendingan percaya? Jadi mereka pakai logika mendingan, bukan pakai keimanan. Mendingan percaya akhirat daripada nggak percaya. Kenapa katanya? Sebab kalau kita percaya akhirat, paling nggak kita jadi orang baik, gitu ya. Karena kan takut ada akhirat, ya nggak? Jadi kalau kita ingat akhirat itu ada, kita paling nggak jadi orang baik. Kalau setelah mati ada akhirat, kan kita beruntung katanya. Ada balasannya. Tapi kalau ternyata pas kita mati akhirat nggak ada, kita nggak rugi-rugi banget. Paling nggak pas kita mati orang kenang kita sebagai orang baik. Oh dia meninggal orang baik, udah lumayan tuh. Itu kalau akhirat nggak ada, gitu katanya. Tapi kalau kita nggak percaya akhirat, kata mereka, akhirnya kita jadi orang jahat. Karena mikir hidup cuma di dunia dong, sepuas-puasnya, semaunya. Ya gitu kan, jadi orang jahat. Nah kalau di akhirat ternyata memang nggak ada, begitu mati nggak ada akhirat, ya dia untung. Ya, dia nggak kena balasan. Tapi kalau ternyata nanti begitu mati ada akhirat, ya babak belur. Nah itu logika mereka. Jadi mereka bukan berdasarkan keimanan nih, mereka nggak beriman sama akhirat. Cuma mereka menyikapinya pakai logika mendingan. Udah mending percaya aja. Nah kalau kita nggak boleh begitu, kita tetap wajib percaya. Kalau kita nggak percaya sama akhirat, kufur kita tuh, nggak boleh. Nah jadi kita salah satu rem untuk apa? Untuk menjadi orang baik, ingat mati. Ingat mati udah. Kenapa? Takut kalau kita lagi berbuat gini mati, kan nggak enak tuh. Si fulan matinya lagi ngapain? Oh lagi wah ngeri ya. Nah itu nggak enak tuh. Tapi kalau seandainya meninggal lagi baik, lagi ngapain meninggalnya? Lagi tahajud. Wah itu cakep itu. Orang ngelihatnya udah, ngedengernya udah bagus. Dia meninggal habis sedekah, oh cakep tuh. Tapi kalau meninggal lagi tempat maksiat, wah nggak enak banget itu. Nah itu jadi salah satu remnya gitu, ingat mati. Kedua, cari temen yang baik. Ya, bahasa anak sekarang cari circle yang baik, gitu ya. Makanya di Quran Allah bilang kepada kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shodiqin. Kata Allah gitu, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Jadi Allah di situ nggak langsung nuntut kita jadi selalu orang baik, enggak. Allah nggak menuntut kita selalu jadi orang baik, enggak. Allah juga tahu kita nggak akan bisa selalu baik. Ya, makanya Allah bilang kunu ma'as shodiqin. Jangan tinggalin orang baik, kira-kira gampangnya terjemahannya gitu tuh. Artinya apa? Kita manusia biasa, bisa salah, bisa lupa, bisa lalai. Tapi selama circle kita baik, dia bakal ngingetin kita tuh. Jangan begitu. Nah, kalau temannya baik tuh, nggak boleh, jangan begitu. Jangan sini. Tapi kalau teman nggak baik, ya makin jauh kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cari teman yang baik. Udah cari teman yang baik dah. Kalau teman baik di dunianya nguntungin, sampai kita mati dia nguntungin kita tuh. Kalau kita punya teman baik nih, kita sakit ditengokin, ya, dompet kita jatuh dibalikin, ya, kita mati didoain, ikut nguburin dan seterusnya itu. Tapi kalau teman-teman kita nggak baik, kita sakit belum tentu dia ingat, ya, dompet kita jatuh diumpetin, ya, kita mati dia datang palingan nengok takziah sebentar, besok lupa udah nggak inget lagi, nggak doain lagi. Doain gimana? Dia nggak bisa doa. Ya, mau doain pakai apa? Nggak ngerti doainnya gimana. Pokoknya cuma nebarin bunga aja di kuburan. Apa manfaatnya bunga? Buat orang yang udah mati nggak ada manfaatnya. Tapi kalau teman-temannya orang baik, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiyafan, bisa ikut nyolatin. Ngerti? Kalau yang nggak pernah belajar agama nyolatin jenazah, bingung, dia ruku, dia sujud, sholat jenazah gimana coba? Nah, cari teman yang baik. Ya, jadi itu tips untuk kita terjaga. Makanya jangan pernah ninggalin lingkungan yang baik, karena lingkungan itu penting, pengaruhnya besar. Nah sekarang kalau kita, ya namanya manusia, salah, bisa. Bahkan ada sahabat ngomong ke Nabi, curhat, ya Rasul, kami ini, saya nih, kan dia lagi jalan ketemu sama Sayyidina Abu Bakar kalau nggak salah, tanya, mau kemana ente? Mau ketemu Nabi nih. Kenapa? Ani mau curhat. Kenapa? Curhat apaan? Kita kalau habis lagi kumpul sama Nabi, itu kayak surga di depan mata gitu. Tapi begitu udah bubar, lupa aja semua tuh. Kata dia gitu.
Begitu udah bubar nih, udah gak di majelis Nabi, udah lupa dengan apa yang disampaikan Nabi. Kadang-kadang kita kumpul sama anak, sama istri, sama teman, lupa. Kata sahabat, kata Abu Bakar, sama ya, Ani juga begitu katanya. Yuk bareng-bareng ketemu Nabi, akhirnya ketemu Nabi tuh. Sahabat nanya, gimana ya Rasul, kondisi saya begitu nih katanya. Saya kalau di depan engkau, ngedengerin engkau ngomong, wah udah kayak surga depan mata deh tuh. Udah gak pengen ngapa-ngapain deh, pokoknya pengennya beramal soleh aja gitu. Tuh lagi apa, kayaknya baterainya lagi full tuh, cakep tuh. Tapi begitu pulang, kumpul sama istri, kumpul sama anak, ketemu teman-teman, beda lagi kita ya Rasul. Kayak lupa. Terus Nabi bilang apa? Kalau kamu bisa stabil terus begitu, terus tuh, malaikat jabat tangan kamu tuh katanya tuh. Saking hebatnya keimanan kamu tuh. Tapi kan kamu bukan malaikat katanya, kamu manusia biasa. Ya. Maka kata Nabi apa? Sa'atan wa sa'atan. Jadi ada waktunya masing-masing. Waktunya ngaji-ngaji, waktunya kumpul sama keluarga, waktunya kumpul sama teman. Boleh. Tapi jangan ngelakuin yang haram, gitu aja. Ya. Jangan berpikir kita nggak boleh hiburan hidup. Wah, suntuk banget hidup kayak gitu. Enggak. Ya, sama anak bini makan boleh apa enggak? Boleh, ajak makan sekali-sekali gitu ya. Kalau bisa yang enakan ajak yang enakan. Kalau enggak ya amigos ya. Agak minggir got sedikit gitu, makan deh. Boleh. Girangin anak bini boleh enggak? Boleh, jalan-jalan. Misalnya mau sekali-sekali liburan nih ajak jalan-jalan ke tempat wisata. Boleh enggak? Boleh. Sa'atan wa sa'atan kata Nabi. Ada saatnya kita ngaji, ada saatnya jalan sama keluarga. Jangan dinilai ibadah tuh cuma ngaji doang. Nyenengin anak bini, ibadah nggak tuh? Ibadah. Nabi sampai bilang apa? Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Aku ini orang yang paling baik sama keluarga. Jadi girangin anak. Sama temen kumpul. Tapi yang baik, jangan kumpul yang nggak baik. Ngobrol ketemu gimana kabarnya gitu. Udah ngopi belum? Beliin kopi. Boleh tuh. Tapi kalau teman udah mulai ngajakin nggak bener, gibah dan nggak boleh. Nah gitu tuh, saling mengingatkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi kita nggak akan bisa selalu dalam satu keadaan, dan hidup itu akan membosankan kalau satu keadaan aja. Boleh berganti-ganti keadaan selama tidak berbuat dosa. Jadi hal kita berkisar pada hal yang wajib, sunnah, mubah, minimal gitu. Jadi syahwat mubah itu harus diberi haknya juga. Kalau kita nggak memberikan syahwat mubah, nanti kita cenderung kepada yang haram. Makan, boleh makanlah. Sekali-sekali makan yang enak, makan. Ya, jangan nggak boleh sama, jangan kayak begitu. Nah itu membuat kita terjaga. Ya, jadi nggak bisa dalam satu keadaan dan akhirnya membuat kita jenuh, akhirnya marah berontak. Nah itu bahaya. Nah kira-kira gitu. Tambah doa deh, jangan lupa doa terus kita. Ya doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa minta ampun. Karena kita nggak bisa jadi orang sempurna. Allah sendiri yang ngomong. Allah bilang apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hambanya yang suka tobat. Tawwab. Berarti kalau orang suka tobat ada kesalahannya nggak? Ada. Ayat itu menegaskan bahwa kita manusia biasa pasti punya dosa. Nah, tinggal menyikapinya. Kalau kita lagi lalai, buru-buru ingat. Kalau kita berbuat dosa, buru-buru istighfar. Kalau kita berbuat zalim sama orang, minta ridhonya. Begitu. Kayak tadi yang pertanyaan kedua, gimana kalau dengan ya minta ridho aja. Syarat taubat kalau dosa kepada Allah, ya cukup dia menyesal, meninggalkan maksiatnya dan berjanji tidak kembali lagi. Tapi kalau syaratnya taubat dari dosa kepada sama, harus dapat ridho orang yang pernah kita zolimi. Berkaitan dengan apa? Tergantung. Kalau berkaitan dengan harta, ya sesuai dengan harta. Kalau dia nggak ridho sebelum hartanya diganti, ya kita nggak dapat ridhonya, itu bahaya. Jadi tergantung. Kalau kita misalnya pernah nyakitin secara lisan, ya kita minta maaf. Dia bilang ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita pernah ngambil barang dia tanpa sepengetahuan dia, kita kudu ganti tuh. Oh ente yang ngambil, wah ganti ente, ganti wajib tuh. Kalau nggak diganti, nggak dimaafin, nggak dapat ridho, ya bahaya tuh. Nah, sekarang kalau yang diambil duit rakyat se-Indonesia gimana? Minta ridhonya se-Indonesia tuh. Ya. Tapi kan dia udah dihukum misalnya di penjara di Indonesia, ya, tapi kan duitnya belum dibalikin.
Hukumannya kira-kira rakyat Indonesia ridho apa enggak? Nah, bapak-bapak ridho apa enggak? Enggak, berat tuh orang-orang kayak gitu tuh. Ya, biar kata dihukum, ya hukuman di sini kan bukan potong tangan, ya, potong masa tahanan. Ya kan? Jadi tetap aja rakyat Indonesia nggak ridho yang kayak gitu. Makanya harus betul-betul dapat ridhonya. Kalau belum dapat ridho, itu yang akan memberatkan dia di akhirat. Ya, wallahu a'lam. Mungkin satu lagi. Oh, siap, Pak Joko. Assalamualaikum Ustaz. Ketika momen mudik Ustaz nih, kita diberi kesempatan mudik Ustaz. Momennya jelas di bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu biasa di akhir-akhir sebelum Lebaran kita udah berjuang untuk pulang gitu. Nah, peluangnya itu luar biasa Ustaz. Ketika di akhir Ramadan itu peluangnya luar biasa, peluang kesempatan emas kita dapatkan meraih gitu, pahala gitu. Nah, banyak teman-teman ini yang cerita itu ketika peluang itu hilang begitu saja Ustaz. Contoh gitu, ketika dia itu membatalkan puasa karena perjuangan dia itu ke sana itu berat. Paginya sahur kalah di pertengahan Ustaz, akhirnya batal. Ada lagi yang berangkatnya malam, ya itikafnya akhirnya di tempat di tol segala macem. Itikafnya Ustaz. Jadi seakan-akan dia tuh kehilangan momen itikaf gitu. Itu berulang kejadian itu tiap tahun Ustaz. Jadi peluang itu seakan-akan ya begitulah gambarannya Ustaz. Apa Ustaz? Jazakallah. Tadi saya sampaikan dan saya ingetin lagi, kita jangan menyempitkan makna kebaikan. Ya. Kalau ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma, maka kita bisa katakan banyak jalan menuju surga. Jadi surga itu bukan cuma lewat satu jalan. Kalau surga cuma lewat satu jalan, kita udah menyempitkan rahmat Allah. Rahmat Allah sangat luas. Rahmati wasi'at kulla syai' kata Allah. Rahmatku tuh meliputi segalanya. Itu kenapa kita sempitin jadi satu doang? Ya, terkait yang kedua dulu nih. Makanya kalau bapak-bapak pernah ngedengar ceramah Gus Baha, itu menarik tuh. Misalnya ada orang yang rajin taraweh, bagus apa enggak? Bagus, rajin taraweh itu bagus. Tapi jangan ngatain yang enggak taraweh. Males banget enggak taraweh. Loh, nah kalau dia jaga malam security gimana? Dia enggak taraweh, dosa enggak? Enggak dosa, taraweh sunnah. Dia jaga pos, hukumnya apa? Wajib, dia kan kerja. Ayo, jangan standar kita disamain dengan dia. Kita bisa taraweh karena kita enggak jadi security. Coba kalau kita jadi security, gimana kira-kira? Itu ibadah kan? Ibadah juga. Asalkan jangan ninggalin kewajiban aja. Sholat wajibnya kerjain. Gitu. Nah sekarang teman-teman yang kerja shift malam misalnya, bisa taraweh nggak? Enggak. Ibadah nggak tuh kerja tuh? Nah sekarang kalau mikir ibadah taraweh doang, udah pada ninggalin pekerjaan semua tuh. Gimana kira-kira pabrik? Berantakan nggak? Berantakan. Jadi ibadah itu macam-macam. Kalau bisa itikaf, ya itikaf. Jadi tetap biarkan ibadah itu sesuai dengan ketentuannya. Jangan dilebih-lebihkan, jangan kalau mau jujur nih, kalau ngomong jujur nih. Nabi Muhammad itu taraweh berjamaah berapa hari? Cuma 3 hari. Ya kan? Nabi Muhammad dalam riwayat itu taraweh cuma 3 kali di masjid. Terus Nabi Muhammad selebihnya di rumah. Kenapa? Karena takut jadi wajib taraweh. Sahabat udah kumpul banyak. Ya, ini bukan maksud saya suruh nggak taraweh, bukan. Bukan. Ya, besok itu saya 3 hari aja di masjid ya. Besok enggak, maksudnya kalau ada orang nggak taraweh karena ada uzur syar'i, jangan dicela. Jangan merasa kita, oh saya dong mulia dong, saya taraweh. Ya kita taraweh bagus, taraweh aja. Karena memang kita ada kesempatan. Nah sekarang orang yang mudik misalnya, dia nggak bisa taraweh, ya sudah, emang lagi di mudik di jalan. Perlu itikaf, ya kalau bisa silakan, kalau enggak jangan maksa-maksain, enggak mesti gitu juga. Emang ibadah cuma itikaf doang? Kan enggak, ya kan? Dia di jalan sambil baca doa, sambil baca Quran, kalau dia hafal, bisa nggak tuh? Ibadah nggak tuh? Bisa. Dia makan dulu, istirahat di rest area, rebah-rebahan gini, itu boleh apa nggak tuh? Boleh. Kenapa harus disempitkan hanya pada satu saja? Seakan-akan kalau nggak itikaf, iya memang. Cari Lailatul Qadar, jangan lewat itikaf doang. Kata para ulama, lewat perut orang miskin tuh banyak tuh Lailatul Qadar tuh.
Ya, jadi carinya gitu. Jadi itikaf bagus, baca Quran bagus, tapi jangan merendahkan kebaikan lain. Seakan-akan oh ini nggak utama, nggak begitu. Sempit betul pemahaman kita kayak begitu. Jadi kalau yang sambil pulang kampung dia berhenti di rest area, dia sholat di situ. Ya udah niatin itikaf sebentar sekalian, boleh itu dapat pahala itikaf. Kan itikaf kan nggak mesti lama. Ya, terus jalan lagi, ya, girangin keluarganya, itu pahala tuh. Ya, tapi jadi nggak terawih. Ya namanya pulang kampung, ya, kampungnya jauh, dia naik mobil. Ya kalau mau cepet naik pesawat, ya cepet, ongkosnya cuman kan lumayan. Gitu. Ya semua ada pilihan. Ya, dia berangkat ke kampung aja itu udah niat cakep tuh, karena pengen ketemu orang tua, pengen silaturahim, itu niatnya niat bagus. Jadi jangan merasa kecil hati, jangan menyempitkan mana kebaikan hanya satu jenis saja, seakan-akan hanya itu, nggak boleh kayak gitu. Nah yang kedua, yang kehilangan peluang, kewajiban tetap nggak boleh ditinggal. Kalau masalah puasa nggak boleh dibatalin, ya. Jadi kalau dia, nah nih kalau memang ada rukhsah keringanan bagi orang musafir boleh tidak puasa, boleh, bukan mesti. Kalau kuat ya puasa, kalau kuat. Tapi orang itu selama dia dalam keadaan biasa, dia tetap wajib niat puasa malamnya. Sama kayak kasus para pekerja keras, kayak teman-teman misalnya kerja di sini ya, di pabrik, termasuk kerja berat juga tuh, para tukang bangunan dan sebagainya. Dia tiap malam wajib niat puasa. Nggak boleh, besok habis kerja berat paling nggak kuat nih, batal, nggak usah niat, dosa nih kayak begitu. Dia tetap wajib niat. Nah terus besok gimana? Ya besok kerja. Ya, kalau yang pulang kampung ya berangkat pulang kampung. Kalau di jalan ternyata dia badannya lemes, nggak kuat, dia boleh buka puasa, bukan karena lalai, tapi karena memang nggak kuat, ada uzur. Tapi kalau dari awal emang udah nggak ada niat puasa, itu memang udah maksiat namanya, gitu, nggak boleh tuh. Ya, jadi nggak boleh. Dan kalau orang yang safar pun boleh nggak puasa kalau berangkat safarnya sebelum subuh, gitu. Ya kalau misalnya berangkatnya malam nih. Ya, tapi tetap malam tuh dia niat puasa, jangan nggak niat puasa. Nah, kalau di perjalanannya berat, ya kampungnya jauh gitu dan memang dia nggak kuat, ya udah lemes, ya udah buka, itu ada uzur. Tapi kalau kuat, ya udah puasa aja. Kenapa harus buka? Jangan pakai alasan kan musafir. Ya biasanya juga kuat gitu kan, ya itu cari-cari alasan aja. Nah terus kalau seandainya dia berangkatnya setelah sahur, setelah subuh, nggak boleh dia membatalkan puasa. Berangkat pulang kampung jalannya pagi jam 7 misalnya, dengan alasan saya musafir, saya boleh batalin, nggak boleh. Kenapa? Udah puasa duluan baru musafir. Beda tuh antara yang safar duluan baru datang kewajiban puasa. Kalau yang berangkatnya sebelum subuh, dia berangkat duluan. Artinya apa? Kewajiban puasa baru datang pas dia dalam keadaan perjalanan. Kalau yang kedua, dia lagi puasa terus baru safar. Nah orang yang lagi di rumah dia wajib puasa karena kan nggak musafir. Nah ketika dia berangkat di siang hari atau di pagi, pokoknya setelah subuh, maka hitungannya dia wajib dalam keadaan puasa karena asalnya puasa. Kalau berangkat malam asalnya puasa apa enggak? Nah maka boleh nggak puasa. Kalau itu pun tetap lebih bagus puasa kalau dia kuat. Ya kira-kira gitu. Jadi jangan ditinggal dengan alasan saya musafir. Enggak. Pemain bola di Eropa yang Islam pada puasa nggak? Pada puasa. Kalau Bapak lihat berita-berita di media sosial, banyak pemain bola muslim ya. Waktu lagi bulan puasa mereka tetap puasa. Begitu azan dia ke pinggir dia minta air, batalin. Kan gitu tuh. Dan ternyata para pemain muslim yang di sana itu merasakan puasa nggak ngeganggu konsentrasi dia, tenaga dia untuk bertanding. Kenapa? Karena ada niat. Masalahnya yang suka buka puasa dengan itu memang nggak ada niat mau puasa, masalahnya gitu tuh. Sehingga gampang, udah saya batal aja lah. Padahal nggak begitu, harusnya tetap niat puasa. Kalau dia lemas, udah nggak mampu ya itu lain urusan, itu uzur. Jangankan safar, nggak safar juga boleh nggak puasa. Kenapa? Karena sakit, karena lemas, ya boleh gitu. Ya kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Ustaz sebelum ditutup mungkin bisa dipimpin doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa ja'al tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma.
اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح قلوبنا بنور معرفتك. اللهم يا عليم يا عليم يا عليم علمنا ما لا نعلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, jazakallah kepada Ustadz yang telah memberikan materi dan memimpin doa. Ya tentunya mudah-mudahan ini menjadi wawasan buat kita semua. Ilmu menjadi sebuah amalan. Kalau ilmu gak jadi amal ya tentu itu sangat rugi sekali ya. Ya mudah-mudahan menjadi bekal amalan kita. Ya tentunya dengan amalan itu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga di ending terakhirnya kita dimatikan oleh Allah itu dan nantinya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mungkin kita tidak puas, ya insya Allah nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hamdalah, alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu kurang lebih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin masih ada beberapa menit lagi ya. Silahkan antum semua berdoa. Hajat-hajat antum